Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahendra dengan NIM 2208060064. Sekarang saya kelas Farmasi B angkatan 2022 yang akan membagikan tutorial terkait uji C-square dalam mata kuliah Statistika dan Komputasi yang diampu oleh Bapak Imam Syahputra Yamin, SKM MEdit. Berikut adalah tutorialnya. Oke, teman-teman, lanjut kita ke pengujian uji kuadrat atau C-square sendiri. Dan pastikan teman-teman di sini harus masuk ke data atau aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, pada uji K kuadrat ini suatu penelitian ingin mengetahui hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Variabel pekerjaan berisi dua nilai, yaitu tidak bekerja dan bekerja, dan variabel menyusui berisi dua nilai, yaitu eksklusif dan non eksklusif. Untuk mengerjakan soal ini digunakan data susu.sap. Oke, selanjutnya teman-teman, langkah pertama seperti biasanya mengklik analis terlebih dahulu, kemudian teman-teman memilih deskriptif statistik. Langsung di sini teman-teman langsung memilih cross tab. Setelah teman-teman memilih cross tab, langsung memasukkan data pekerjaan ibu di bagian row, dan di bagian kolom teman-teman mengisi eksklusif. Oke, di sini teman-teman mengisi eksklusif. Setelah teman-teman mengisi, langsung teman-teman mengklik bagian statistik. Bagian statistik ini teman-teman memilih square, dan bagian bawah mengklik RIS. Nah, setelah itu teman-teman mengklik continue. Setelah itu teman-teman memilih option CALS. Setelah itu teman-teman mengklik di bagian row. Nah, setelah itu teman-teman mengklik continue. Oke, langsung teman-teman memilih oke. Nah, berikut adalah data kita untuk menggunakan uji C-square atau uji K kuadrat sendiri. Nah, pada hasil di atas tertampil tabel saling antara pekerjaan dengan pola menyusui dengan angka di masing-masing selnya. Angka yang paling atas adalah jumlah kasus masing-masing sel. Angka kedua adalah persentase menurut baris. Data yang kita analisis AC.SAP berasal dari penelitian cross sectional, sehingga persen yang ditampilkan adalah persentase baris. Namun bila jenis penelitiannya case control, angka persentase yang digunakan adalah persentase kolom. Dari analisis data di atas, maka interpretasinya ada sebanyak ada sebanyak 6 dengan persenan 25,0. Itu adalah ibu yang tidak bekerja menyusui bayi secara eksklusif. Sedangkan di antara ibu yang bekerja ada 20 dengan persenan 76,9% yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji C-square dapat dilihat pada kotak C-square test. Dari teman-teman, hasil uji C-square dapat dilihat pada kotak C-square test. Dari printout muncul dengan beberapa bentuk atau angka, sehingga menimbulkan pertanyaan angka yang mana yang kita pakai, apakah Pearson atau continuity correction, atau likelihood atau Pfizer. Nah, selanjutnya di sini teman-teman mengklik bagian rata-rata yang sudah saya
Kemudian wordnya udah saya salin. Nah, di sini di bagian hasil analisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku manusia eksklusif diperoleh bahwa sebanyak sebanyak 7 sebanyak 8 dengan persenan 32,0 yang bekerja dengan menggunakan AC eksklusif. eh, Terus sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja itu angkanya 18 dengan persenan 72,0% yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji statistik diperoleh nilai P 0,011, maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja, atau bisa disebut dengan ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai QR-nya itu nilai QR-nya itu 5,464. Artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Dan itulah tadi cara menggunakan uji chi-square sendiri atau P-kuadrat sendiri. Oke teman-teman, dan itulah tadi contoh tutorial dengan pengalisan data dengan menggunakan uji chi-square atau P-kuadrat sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, atas sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.